Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berguna ke depannya. Ketua kelas, Adit, silakan pimpin doa, Adit. Bersiap, berdoa mulai. Doa selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang datang hari ini? Nabila, Insna, Besila, sama Suci Rahmaniati. Nabila, Naisila, Vina, Nindi, Suci Rahmaniati. Kemudian mengolah data berdasarkan rumus, mengolah data menggunakan fungsi, membuat format serta membuat diagram. Itu capaian pembelajaran kita. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian fungsi dan formula statistik. Kemudian tujuan yang kedua itu peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis fungsi dan formula statistik. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian itu mampu mengolah data menggunakan rumus statistik. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Apa, Nazwa? Tentang pengurangan dan penjumlahan menggunakan Microsoft Excel. Materi kita minggu lalu menurut Nazwa tentang pengurangan dan penjumlahan pada Microsoft Excel. Terus, siapa lagi yang tahu materi minggu yang lalu? Siapa yang ingat? Tentang fungsi sum dan fungsi sum if. Ya, tentang fungsi sum dan fungsi sum if. Siapa lagi yang ingat? Ya, pada minggu lalu kita pada pertemuan hari ini kita masuk kepada materi baru, yaitu materi mengentry data berdasarkan rumus statistik. Ya, bukan itu. Linknya nak, link udah di share. Informasi apa yang kalian dapatkan setelah kalian melihat video pembelajaran yang sudah Ibu share? Siapa tahu yang berita? Seorang guru SMK Pelita diminta untuk membuat daftar nilai peserta didik kelas 10 dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Apa ayat? Ada 3 nilai yang akan dibuat oleh guru tersebut. Ada 3 nilai yang akan dibuat guru tersebut. Ya, apa nilainya? Nilai UTS. Yang pertama nilai UTS, oke. Yang kedua nilai UAS. Yang kedua nilai UAS, ya. Dan yang ketiga nilai praktik. Yang ketiga nilai praktik, oke. Dapatkan
mendapatkan nilai UTS 76, UAS 78, praktik 78. Budi mendapatkan nilai UTS 80, UAS 79, praktik 82. Oke. Dina mendapatkan nilai UTS 84, UAS 80, praktik 81. Hendy mendapatkan nilai UTS 79, UAS 82, praktik 81. Leoni mendapatkan nilai UTS 82, UAS 81, praktik 82. Nadia mendapatkan nilai UTS 78, UAS 79, praktik 82. Raka mendapatkan nilai UTS 83, UAS 84, praktik 85. Suci mendapatkan nilai UTS 78, UAS 80, praktik 79. Tio mendapatkan nilai UTS 81, UAS 80, praktik 82. Dan terakhir, Zamaya mendapatkan nilai UTS 76, UAS 79, dan praktik 80. Ya, oke. Dari ke-10 peserta didik, masing-masing mendapatkan nilai UAS, nilai UTS, nilai praktik yang berbeda. Nah, kemudian informasi apa lagi yang kalian dapatkan setelah mereka mendapatkan nilai dari ketiga ujian? Setelah dilakukan penjumlahan itu nilai siswanya ternyata ada yang salah. Nilai rata-rata saat melakukan penjumlahan nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah terdapat kesalahan. Oke, bahan ajar sudah ibu bagikan bahan ajar. Kalian bisa buka link bahan ajar di situ. Kemudian kalian juga bisa buka buku paket yang sudah ibu bagikan. Ya, kalian pelajari terlebih dahulu bahan ajar dan buku paket. Baru kita sama-sama mencari solusi untuk ibu guru tersebut. Paham? Paham. Oke, dibuka buku paketnya sama bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Buka halaman berapa buku paketnya itu? Berdasarkan statistik. 40. Halaman 40. Ibu Kana, kalian tanyakan apa yang kalian tidak tahu, tandai. Kemudian kalian tanyakan halaman 40. Jangan hanya dibaca, tetapi dibaca dipahami. Kalau sekedar membaca tidak memahami, ilmunya tidak akan sampai, nggak akan dapat. Baca, pahami, kemudian baru kita praktikkan. Apa yang kalian tahu tentang statistik? Ya Kak, apa Kak yang tahu tentang statistik? Ilmu statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan akhirnya mempresentasikan data. Ya, statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita merencanakan, mengumpulkan, kemudian apa? Menganalisis, kemudian mempresentasikan data. Oke, presentasikannya. Kemudian juga di situ cara kita menganalisis data. Bisa kita gunakan fungsi dan formula statistik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira pernah tidak kalian ketemu di dalam kehidupan sehari-hari kalian tentang fungsi statistik ini? Sebelumnya sudah pernah belajar belum? Sebelumnya sudah pernah belajar? Tinggi rata-rata anggota keluarga, Bu. Untuk menghitung tinggi rata-rata. Jadi rata-rata tingginya berapa itu? 150. Dewi dia pernah tuh gitu. Apa namanya? Rata-rata keluarganya. Rata-ratanya sekitar 150 cm. Kemudian siapa lagi yang pernah? Waktu itu saya menghitung makanan instan apa aja yang paling banyak dibeli sama teman-teman saya. Apa kira-kira yang paling banyak dibeli? Waktu itu tuh kalau nggak salah mie goreng Indomie. Oh, Indomie. Rata-rata tinggi badan satu keluarga berapa sih rata-rata
yang suka makan mie goreng instan, nah itu dia yang paling mudah kita temukan. Oke? Nah, sekarang di situ ada LKPD. Ada link LKPD-nya, Nak? Ada. Nah, Ibu minta kalian apa namanya ini ya? Berteman sebangku. Kalian bahas, kalian kerjakan LKPD, buatnya di buku latihan, dibuat soalnya, kemudian cari jawabannya, diskusikan bersama teman sebelah. Kalau seandainya ada yang kurang paham, ditanyakan. Paham? Dah, kerjakan. Ya, lembar kerja 1 dulu, kemudian lembar kerja kedua. Apa yang kalian gunakan untuk mencari nilai-nilai IPA, IPS, bahasa. Di modul ajar ada count, oke? Ya, betul? Nah, count itu untuk apa? Ya, untuk mencari apa, Dewi? Count, Dewi? Menghitung banyak Dewi, count untuk apa? menghitung banyak data yang dalam satu range. Ya, menghitung banyaknya data dalam satu rank. Sudah ada kan rumusnya kan? Berbeda. Ada 3 ulangan harian. Ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3. Nah, untuk siswa yang pertama, Albinus Laya, mendapatkan nilai ulangan harian 166. Kemudian ulangan harian kedua 86. Kemudian ulangan harian ketiga 86. Nah, kira-kira berapa rata-rata nilai ulangan harian si Albinus? Nah, begitu juga untuk Azraini, Berkat, Bunga, Devi, sampai Otoni. Berapa nilai rata-rata masing-masing siswa? Paham? Nah. Apa berarti bimbing belahan kan? Itu siapa? Apa rumus bimbing belahan? Sebelum kita belajar tuh. Nah, apa? Apa rumus bimbing belahan? Kalau sampai
bisa mencari nilai tertinggi dengan rumus max, nilai terendah dengan rumus min, mencari rata-rata dengan reference, dan mencari jumlah data dalam saluran itu menggunakan count. Tentu saja dengan menggunakan resiko Excel itu mempercepat waktu kita dan hasilnya pasti lebih pasti, lebih betul, akurat. Selanjutnya kalian buat hasilnya di Microsoft Excel serapi mungkin dan kalian praktikkan ke depan, maksudnya presentasikan ke depan. Paham? Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau sangat melelahkan? Menyenangkan atau sangat melelahkan? Menyenangkan. Nanti dulu. Sebelum kita keluar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Adit berdoa dulu. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Insyaallah. Assalamualaikum